Selamat pagi teman rekan-rekan sekalian. Mungkin sebelum saya memberikan banyak tampilan dan worksheet, saya mungkin akan mulai dulu ke apa kira-kira nanti yang bakal jadi dari tampilan worksheet di file-file yang saya coba sampaikan. Kita langsung saja mulai ya. Pertama di laporan bulanan itu kita bakal ada melihat semua faktor-faktor indikasi kerusakan dan standby. Gunanya apa? Gunanya kita akan melihat besaran breakdown atau permasalahan trouble kerusakan dari presentasi kerusakan itu sendiri, faktor-faktor apa yang paling dominan, frekuensi apa yang terlalu banyak. Contoh di sini kita ada di dalam 1 bulan ini kita ada working hours, standby-nya, dan kerusakan ini. Kerusakan ini kita lebih detail lagi, 13% dari kerusakan ini adalah waiting part. Kita bakal nanti ikuti masalah kode ya, B2 itu waiting part, B1 itu accident atau incident, ada juga masalah waranti bengkel luar, dan B0 under repair mekanik. Nanti kita bakal ulas ini semuanya. Lalu kita bakal melihat performanya. Nah, ini contoh ya. Di sini kita laporan ini terdiri dari banyaknya faktor kerusakan dan juga bagian komponen dari kerusakan itu sendiri apa. Ini harus diprediksi dan juga kita monitoring. Jadi rusak ya rusak, tapi kita harus tahu persis komponen mana yang mengalami kerusakan dan kerusakan tipe apa, dan pada saat kerusakan itu terjadi apa berapa banyak jam yang dibutuhkan untuk under repair. Mungkin juga ada B2, ini waiting parts, ada juga di bengkel luar, ada juga redo job ya, ini dikenal dengan MTTR dan MTBF, ada waiting tool. Memang ada yang terjadwal di B8, B9, B10 adalah schedule critical service, backlog, midlife, overhaul, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat Pareto problemnya juga by komponen. Dari komponen-komponen ini kita terlihat Paretonya. Mana yang paling banyak adalah engine dalam visual tampilan laporan kali ini. Kita bakal juga nanti memecah itu berdasarkan model dan tipe. Doser itu terdiri, kebetulan ini ada 10 populasi bulldozer, jadi 1 sampai dengan 10 kerusakannya tercermin dari ini. Kita lihat mana yang paling banyak kerusakannya. Ada B2 waiting part 400 jam. Jadi ini apa yang dikerusakannya. Banyak sekali kita coba akan menelaah nantinya gimana cara membuat hasil akhir yang seperti ini. Di sisi tampilan yang lain kita juga lebih detail dari bulldozer dan excavator, compactor, motor grader, juga lain-lain ya, termasuk support equipment. Kita bakal melihat juga nanti mana faktor-faktor dominan dalam kerusakan itu. Contoh bulldozer ini ada jam kerjanya 40%, 14% di waiting part, di standby-nya, dia terkait dengan PA, physical availability ya. Untuk di workshop itu sendiri kita lebih cenderung ke mechanical availability ya, availability yang terjadi karena faktor kerusakan, bukan faktor ketersediaan. Daripada itu nanti kita akan membahas juga masalah rumusan dalam pengkategorian availability yang ada di operasional, seperti apa pemahaman dan pembedahannya seperti apa yang dipahami di kebanyakan kita. Di sini juga ada MTF, MTBR. Ini kita juga akan melihat berapa banyak frekuensi kerusakan itu terjadi. Kerusakan yang terlalu sering juga tidak bagus. Kita juga di sini MMCR ini adalah lebih besarnya daripada di MCR. Mungkin teman-teman saya yakin semua sudah paham dan pernah bikin daily monitoring condition report ya.
yang pada intinya merecord semua aktivitas daripada unit per hari, dari mulai jam startnya dan jam endnya, running hournya, terus standby-nya jadi berapa. Terus di sini breakdown hournya yang tadi kita sebut di awal, di B0 sampai dengan B10 itu berapa jam. Ini dalam dalam kelompok per bulan, tapi daily itu ada kelompok juga harian. Formatnya sama. Di sini kita juga ada breakdown frekuensi, MTBF dan MTTR. Ada physical availability, mechanical, dan UI availability. Di sini juga kita ada problem section. Tadi problem yang kita review sedikit itu ada engine, transmisi, undercarriage, differential oilnya terus berkembang. Karena banyak faktor-faktor kerusakan. Ini kita harus lihat juga breakdown itu apa yang mendominan. Sebagai contoh, misalkan di kelompok ini kita lihat sini attachment ini banyak ada kerusakan, terus juga di engine juga ada kerusakan. Di satu sisi komponen AC di doser ini, di doser yang ini ya, kita nggak ada banyak mengalami kerusakan di kelompok doser. Sementara mungkin di kelompok eskapator ini kita melihat banyak ada kerusakan. Ya, kita bisa lihat di sini. Dan biasa juga dump truck itu juga banyak juga. Nah, ini kurang lebih yang kita akan buat nanti seperti ini untuk melengkapi kewajiban kita selaku maintenance planner itu sendiri. Ini MMCR reviewnya. Terus di sini kita lihat ada physical availability. Nah, ini ada physical availability-nya, secara persentasenya, use of availability-nya, berapa besar unit itu digunakan pada saat unit itu siap digunakan. Jadi kadang unit ready tapi nggak digunakan, ya ini jualnya jadi rendah ya. Tapi banyak faktor yang digunakan, ini bisa juga karena cuaca yang tidak bagus, akhirnya unit itu standby. Antara target dan aktual kita harus lihat juga apakah tercapai target-target kita yang diberikan oleh manajemen. Lalu kita juga melihat banyak breakdown report ini kurang lebihnya. Lalu kita juga menemukan di dalam nanti ini kita bakal membuat itu namanya, sebentar ya, lihat dulu. Di sini kita ada lagi MCR, terus juga MTBF ya. MTBF ini tadi kerusakan itu ada PA, UA, ada working hour. Nah, breakdown ini frekuensinya bagaimana kita lihat juga di sini. Gini loh, frekuensi kerusakan itu penting, dan namanya perbaikan itu juga penting untuk dimonitoring ya. Jadi kerusakan misalkan di sini kita lihat itu ada under repair itu dalam repair itu berapa waktu yang diperlukan untuk meredikan itu kita lihat di sini. Dalam medical service berapa lama, redo job itu berapa lama, bengkel luar, subkontraktor, waranti itu berapa lama. Jadi kita bakal melihat ada grafik yang seharusnya dia lebih turun ya. Kita menjaga ini. Bagaimana kita bisa menjaganya kalau kita nggak tahu istilahnya cerminan dari data-data ini. Jadi data-data ini adalah titik awal dalam suatu proses perawatan dan perbaikan dan strategi kita bersama dengan tim ke depan untuk memperbaiki kendala-kendala ini. Lalu kita juga lihat sebenarnya banyak lagi. Ini saya cuma review sedikit aja ya. Nanti kalau saya belum review mungkin kelihatannya file-file yang saya buat nanti nggak terlalu banyak berguna, padahal nanti bakal nge-link dengan satu kali klik aja kita bakal bisa kondisikan link dari satu file DMCR itu menjadi tinggal satu kali klik itu ambil source-nya di menjadi MMCR, DMBD dan semuanya. Lalu tentu juga ada paparan juga ya, ada paparan misalkan begini. Kita sudah menemukan record itu, lalu kita lihat teman-teman sudah ngerti ya, udah sering saya rasa problem identification corrective actions.